kembali di tempat ini. Ini merupakan ibadah pertama di tahun 2025. Semuanya merasakan sukacita, amin. Amin. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara menyaksikan secara online melalui live streaming Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap percaya kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita semua. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Ayo bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Semusim berlalu,
setiap hidup kami Tuhan. Maka dari itu pada saat ini Tuhan kami mau menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau saja yang bertahta di atas puji-pujian dan sembah kami, agar Kau juga boleh disenangkan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Amin. Mari kita datang ke hadiratnya dengan hati bersuka. Yang bersuka cita, mari sama-sama bangkit berdiri. Panjang dan lebar
Kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada hari ini kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Ini syukur kami Tuhan, kami mau bawa rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada sampai hari ini. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada. Saat ini, semuanya karena Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan di awal tahun 2025 ini, di minggu pertama, hari minggu pertama kami ibadah raya Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi yang indah, hari yang baik Tuhan Yesus. Biarlah pada saat ini hati kami juga kami mau siapkan menjadi tanah hati yang subur Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan
tidak berlalu begitu saja, tetapi Tuhan kami tangkap sebagai pesan Allah, sebagai kekuatan buat kami menghadapi, menjalani tahun 2025 ini Tuhan. Dan bila setiap ujian yang telah kami naikkan Tuhan, itu juga bisa terus menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau fokus hanya kepada Engkau, fokus terhadap firman-Mu saja Tuhan Yesus. Biar kami mau membuka telinga dan hati kami Tuhan Yesus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat tahun baru semuanya. Ya mungkin tadi ada yang belum tersapa oleh saya ya. Saya harapkan di awal tahun ini apapun yang menjadi doa-doa saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Dia selalu menyertai kehidupan kita, amin, dan tidak pernah meninggalkan kita. Nggak terasa ya, 5 hari lewat. Ya, bentar lagi ini hiasan Natal juga akan dicopot. Natal udah lewat, tahun 2024 juga kita bisa lewati. Kita masih bisa menikmati matahari yang sama, menikmati berkat-berkat Tuhan, amin. Dan yang terutama adalah kita harus menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita dan semangat. Walaupun mungkin banyak PR ya. Di tahun 2024 mungkin belum semuanya terselesaikan, masih banyak ada tantangan-tantangan dan masalah kehidupan, tetapi yang kita percaya bahwa kemurahan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita, amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Gembala mendapat pewahyuan bahwa di tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan dan penuaian. Jadi bukan hanya mengalami sekedar kebaikan Tuhan, tetapi kemurahan di sini adalah kasih karunia. Saudara ya, kasih karunia artinya ada, kalau saya baca ada 2 ya, ada grace dan favor ya, bukan grace ini ya. Grace artinya kasih karunia yang Tuhan berikan padahal kita nggak layak gitu ya, itu adalah keselamatan. Satu lagi ada favor itu adalah perkenanan Tuhan ya. Jadi favor ini berbicara sebuah perkenanan, sebuah perhatian dan perlakuan khusus, kemudahan, perlindungan, persetujuan, baik dikatakan dalam bisnis, rumah tangga, dan dalam segala hal dalam hidup kita, dan kita menjadi orang kesukaan dikatakan ya. Perkenanan ini datangnya dari Tuhan, bukan karena kita mampu atau cakap. Contoh ya, sebelum saya masuk ke dalam sharing firman Tuhan, yang saya kasih judul adalah live in God's favor, artinya hidup di dalam kemurahan Tuhan. Contoh di dalam firman Tuhan yang pertama saya ambil dari seorang wanita, yaitu Esther ya. Dikatakan dari banyak gadis cantik, Esther ini dipilih menjadi permaisuri raja. Mungkin banyak yang lebih cantik dari Esther, tetapi Esther mendapat perkenanan ya. Walaupun di kitab Esther ini kita tidak menemukan nama Tuhan, tetapi kita percaya bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu juga semua atas pewahyuan Tuhan, semua adalah firman Tuhan, ada Tuhan di dalamnya. Dan kisah Esther ini menjadi permaisuri adalah proses bahwa untuk menjadi orang yang dikenal Tuhan itu karena Tuhan sendiri gitu ya. Banyak wanita cantik dikatakan, tetapi Esther mendapat perkenanan, dia mendapat belas kasihan. Mulai dari proses pertama dia di karantina, dia mendapat belas kasihan dikatakan dari dayang-dayangnya, dari pengasuhnya, sampai akhirnya dia diperhadapkan kepada raja waktu memilih permaisuri dari sekian ratus orang wanita-wanita cantik di negeri itu. Tetapi perkenanan Tuhan itu jatuh kepada Esther, itu perkenanan. Kemudian Daud ya, Daud juga mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Kita tahu proses kehidupan Daud hanya seorang gembala yang mungkin tidak dipandang oleh manusia, dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya. Tetapi ketika dia dipilih Tuhan, diurapi menjadi raja, dikatakan di dalam ini harus saya baca ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Daud mendapat perkenanan Tuhan ya. Nah itu baru pembukaannya, itu adalah contoh-contoh. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang perkenanan Tuhan ini dari seorang nabi kecil ya, yaitu dari Yunus. Karena ketika saya membaca
kitab Yunus ini, saya tahu ada rahasia yang dibukakan untuk saya juga, bahkan untuk jemaat di awal tahun ini ya. Kita mau belajar dari seorang Yunus bagaimana dia sesungguhnya mendapat perkenanan Tuhan, namun dia harus mengalami proses yang cukup berat, melelahkan dan membuang waktu, tenaga, bahkan biaya ya. Dan mungkin kisah Yunus ini juga menjadi satu cerminan, mungkin kita juga pernah mengalaminya atau saat ini mengalaminya. Kita akan baca di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Yunus 1 ayat 1 sampai 3. Ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Dan di ayat 3 ya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan memberikan tugas kepada Yunus untuk memberitakan keselamatan atau pertobatan terhadap bangsa Niniwe, karena kejahatan mereka sudah sangat berat dan Tuhan akan menghancurkan mereka kalau mereka tidak bertobat. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Yunus ini adalah seorang nabi Tuhan, atau bisa dibilang kayak hamba Tuhan, ya, pendeta. Ya, di akhir zaman ini merupakan juga satu peringatan untuk kami para hamba-hamba Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya kami nggak menjauhkan diri dari Tuhan. Terkadang pekerjaan atau pelayanan kepada Tuhan itu merupakan satu tanggung jawab yang berat, ya. Itu harus menjadi kesukaan, itu benar-benar hubungan sama Tuhannya tuh harus benar-benar ya dekat gitu ya, saudara ya. Karena pendeta pun manusia, pendeta pun mengalami masalah-masalah kehidupan yang sama, karena mereka juga harus mungkin bekerja, harus punya rumah tangga gitu ya, harus melakukan aktivitas-aktivitas yang sama juga dengan orang-orang yang lain gitu. Cuman bedanya mendapat satu mandat atau tugas yang lebih dikatakan ya. Sama seperti Yunus ini, dikatakan dia dikasih tugas untuk memberitakan keselamatan kepada Niniwe. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia lari dari Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan dia rela membayar untuk perjalanannya. Dia keluar biaya yang mungkin tidak sedikit, dan dia kira dengan dia menjauhkan diri dari Niniwe sejauh-jauhnya, dia pokoknya nggak mau melakukan tugas itu. Karena apa? Yunus punya persepsi sendiri, dikatakan enak aja ya, itu jahat harusnya dihukum gitu ya, nggak selamat gitu. Jadi Yunus ini punya prinsip sendiri dan akhirnya dia lari jauh dari Tuhan ya. Terkadang berapa banyak anak-anak Tuhan juga memiliki sikap seperti Yunus, lari dari panggilan Tuhan, tidak mau melakukan kehendaknya, tetapi memiliki persepsi sendiri tentang kehidupan, sehingga tanpa disadari mereka tidak bisa mengalami atau mendapat kemurahan Tuhan. Kita akan lanjut ke ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, nah, ayat kelimanya. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara, kita lihat ke Yunusnya ya. Yunus ini memang udah memilih untuk jauh dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Ya. Dan dia bisa tidur, saudara. Padahal saat itu kapal ini sedang dilanda badai, dikatakannya orang-orang di atas berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya huruf kecil ya. Mereka tidak mengenal Allah yang hidup, dikatakan mungkin mereka berseru, ya Tuhan mau mati gitu ya, atau pokoknya berseru kepada Allah. Mereka membuang muatan kapal, tetapi tetap badai itu terjadi gitu. Tetapi Yunus ini bisa tertidur dengan nyenyak. Mungkin ketika seseorang memutuskan menjauhkan diri dari Tuhan, mereka merasa biasa-biasa aja, merasa keadaannya sama-sama saja. Mereka bisa tidur dengan nyenyak, mereka bisa beraktivitas seperti biasa, nggak ada apa-apa tuh
saya jauh dari Tuhan juga biasa aja gitu. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, karena firman Tuhan katakan, jika seseorang meninggalkan Tuhan maka akan timbul akar yang pahit dan hal-hal jahat yang lainnya. Karena pada dasarnya manusia adalah berdosa. Ya, Yunus memutuskan untuk menjauh dari Tuhan. Dikatakan, udah aja dia karena memang pilihannya seperti itu. Dan dikatakan jika seseorang memilih untuk tidak taat, ini karena faktor Yunus memang tidak taat, nggak mau mendengar atau menerima panggilan Tuhan ya. Nah, jika seseorang memilih untuk tidak taat pada Tuhan, maka bukan dirinya saja yang rugi, melainkan orang yang di sekitarnya atau yang terdekat dengan dia akan terkena imbasnya. Terbukti bahwa orang yang sekapal dengan dia, yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba menerima badai. Mungkin kalau kisah ini kita alami pada saat itu, kita juga nggak tahu kenapa nih tiba-tiba ada badai terjadi. Kita sekarang bisa membaca kisahnya, akhirnya gimana gitu. Tapi waktu itu kalau kita ada di situ, kita mungkin nggak tahu apa-apa. Mungkin saat ini di dalam perahu kehidupan kita ada banyak badai kehidupan. Mungkin bisa Tuhan izinkan, tetapi kita percaya bahwa tadi juga pujian, berkat kemurahan Tuhan itu masa depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk begitu ya dikatakan. Tetapi kalau misalnya ada badai dalam kehidupan, mungkin ini di awal tahun ini saatnya kita terus mengoreksi dan mengintrospeksi diri untuk kita lebih baik lagi agar kita hidup dalam kemurahan Tuhan ya. Dikatakan bahwa awak-awak kapal itu mereka bekerja dengan sekuat tenaga supaya kapalnya nggak tenggelam gitu. Ada berapa banyak rumah tangga yang akhirnya mesti berakhir karena dikatakan mungkin kesalahan satu orang tadi tidak taat kepada Tuhan. Ya, imbasnya bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi orang lain atau yang di sekitar dia dikatakan ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya di situ kita lewat aja ya karena kalau nggak terlalu banyak. Jadi saya rangkum demikian. Ketika nahkoda mendapatkan Yunus itu bisa tidur nyenyak gitu ya, dibangunin tuh. Kok kamu bisa tidur nyenyak dikatakan ya? Kenapa nih bisa terjadi sampai akhirnya dibuang undi ya? Ini kenapa nih tiba-tiba badai bisa terjadi? Dibuang undi ketahuan bahwa Yunuslah yang menyebabkan badai itu terjadi. Akhirnya ketahuannya seperti itu. Dan di ayat 9 dikatakan, aku ini seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan dikatakan. Ya, ketika Yunus ketahuan bahwa dia yang menyebabkan malapetaka itu terjadi, mereka tuh masih mau melindungi Yunus ya. Waduh, gawat nih gitu ya. Bahkan Yunus dikatakan bilang, aku ini takut akan Tuhan. Tetapi pada saat itu dia posisinya lari dari Tuhan. Tetapi dia masih mengakui bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya, ada berapa banyak ketika kita mengalami masalah, mungkin kita masih bisa berkata, aku nih orang yang takut Tuhan, aku nih percaya sama Tuhan. Tetapi mungkin posisinya sedang jauh dari Tuhan. Ya, saudara, akhirnya dengan perkenanan Tuhan itu juga ya, Yunus saya tahu ketika dia menyadari gitu ya bahwa bencana itu terjadi karena dirinya, dia mengambil satu keputusan, campakkanlah aku ke dalam laut. Orang kalau dilempar ke laut dalam posisi lagi badai, kira-kira selamat nggak? Nggak akan selamat, jago berenang juga ya. Ada yang jago berenang di sini. Ya Pak Suli mungkin olahragawan ini jago berenang gitu ya. Terus lagi ada badai, nyemplung ke laut gitu. Ya atau Hasan dia kekerkan gitu ya. Ada badai, nyemplung aja ke laut. Enggak, orang nyari selamat ya, nggak mau nyemplung ke laut gitu ya. Tetapi Yunus bilang, campakkanlah aku ke dalam laut. Dia merasa ini akibat dia, orang-orang terkena imbasnya ya. Di saat itu pun dia merasa udah merasa berdosa tuh gitu ya. Akhirnya yang awak-awak kapal itu takut asalnya ya, masih melindungi, tapi ya nggak berhenti badai. Akhirnya si Yunus ini diangkat dan dicampakkan ke dalam laut. Dan anehnya sudah di ayat 15 dikatakan, dan laut berhenti mengamuk. Luar biasa itu ya. Jadi waktu Yunus sudah dicampakkan ke laut, laut itu menjadi tenang. Dan yang menarik adalah saudara, inilah titik baliknya Yunus
Ini adalah satu pewahyuan dan mungkin rahasia firman yang dibukakan juga untuk saya dan saudara. Di ayat 17 dikatakan, Yunus 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, kok bisa ombak lautan yang bergelora itu menjadi tenang ketika Yunus dilemparkan ke laut dan tercebur ke dalam lautan yang bergelora itu? Kok bisa pada saat yang tepat lewatlah ikan besar yang mampu menelan Yunus dan memasukkannya ke dalam perutnya yang lebar dan besar, dan tetap ada oksigen di dalamnya sehingga Yunus ini bisa tetap hidup dan bahkan berpikir, kok bisa? Ya, semua ini atas perkenanan Tuhan, karena di ayat 17 dikatakan atas penentuan Tuhan. Ya, jadi semua itu terjadi atas penentuan Tuhan, walaupun pada saat itu Yunus sedang melarikan diri dari Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan, saudara. Mungkin saat ini kita ada di sini saat ini ya, tetapi ini bukan jadi satu peringatan atau pelajaran yang sangat penting buat kita. Tetapi mungkin video ini akan sampai kepada orang-orang yang mungkin ya saat ini sedang melarikan diri dari Tuhan. Tetapi dimanapun saudara berada, Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara. Amin. Ya, jadi kemurahan Tuhan itu dikatakan lebih dari hidup kita. Kita aja yang menyadari. Tadi pilihan Yunus untuk lari, tetapi Tuhan berusaha mengejar Yunus, dikatakan ya. Walaupun nggak usah dikejar kali, karena Tuhan melihat kita ini seperti debu gitu ya. Ketahuan Yunus mau lari kemana juga, nggak usah pakai satelit gitu ya. Kalau Tuhan ya ketahuan Feli ngumpet di mana nih. Dikatakan tadi ya, Yunus juga ngumpet di posisi kapal yang paling bawah sekalipun, dia mungkin kalau mau nguburin diri di dalam tanah pun gitu istilahnya, Tuhan tahu gitu ya. Nah, semua atas perkenanan Tuhan. Dan di saat di perut ikan itulah Yunus bertobat. Seorang nabi Tuhan dikatakan melarikan diri. Kelihatannya sepele ya, cuma nggak mau melakukan tugas mewartakan Injil lah gitu dikatakan ya. Suruh ngasih tahu orang bertobat gitu, dia nggak mau gitu. Terus dia berusaha ngelewatin tuh tugasnya Tuhan, nggak mau gitu ya. Lari aja dari Tuhan. Bukan membunuh loh saudara. Bukan hal-hal yang mungkin di pikiran manusia itu tuh berdosa harus dipenjara gitu seperti itu ya. Tetapi nggak mau melakukan tugas itu gitu. Nggak mau bilang bangsa Niniwe supaya bertobat. Dia lari dari Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan tetap kemurahan kepada hidup Yunus. Dan di dalam perut ikan itu Yunus berteriak kepada Tuhan. Proses di dalam perut ikan ini juga mungkin sedang kita alami saat ini. Memasuki tahun 2025 ini mungkin dalam bayangan saudara, kalau biasanya tahun baru saudara menetapkan resolusi yang baru ya. Tiap keluarga gitu, tahun ini kita mau capai target ini gitu. Tetapi kita lihat keadaan saat ini secara nyata, kalau kita lihat gitu ya, kalau orang beriman sih pasti bilangnya gini, akan baik gitu. Tetapi dikatakan keadaan dunia ini semakin sulit, saudara. Kejahatan ada di mana-mana, ya. Kalau ngelihat berita-berita juga ngeri gitu. Mungkin kehidupan kita saat ini secara ekonomi pun tidak baik-baik saja gitu. Seperti Yunus di dalam perut ikan ini dikatakan, di mana rumput laut mengikat dia, gitu, bau amis, gelap gitu. Mungkin saat ini keadaan kita seperti itu. Tetapi justru di saat seperti itulah waktunya untuk mencari Tuhan dan tidak melarikan diri dari Tuhan. Ya, posisinya kalau Yunus waktu itu lari dikatakannya, tapi Tuhan tangkap lewat seekor ikan besar. Sehingga di dalam perut ikan ini 3 hari dikatakan bayinya nggak makan, nggak menghirup udara luar yang segar, tapi dia masih bisa bernafas, dikasih kehidupan. Itu kemurahan Tuhan. Jadi kalau saudara semua saat ini Bapak Ibu yang terkasih masih bisa hidup walaupun kita mungkin tidak memiliki apa-apa secara jasmani. Mungkin ya, kita hidup sederhana, kita mungkin nggak punya kedudukan, kita nggak cakap, kita yang segala macam yang mungkin secara manusia tadi tidak dipandang mata atau dipandang sebelah mata, sama seperti halnya Daud, sama seperti ketika Esther bukan siapa-siapa, ya, hanya dia adalah gadis yatim piatu. Mungkin seperti itu posisi kita.
tapi jangan lari dari Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang taat. Ketika Yunus memutuskan akhirnya tunduk, ya aku mau, dikatakan. Kemurahan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupannya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengalami hal yang justru menyulitkan kehidupan kita, bahkan menyulitkan orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Dengan sikap kita melarikan diri. Jangan lari dari Tuhan, saudara, tetapi kembalilah kepada jalan Tuhan. Ya. Kemudian dari hal kisah Yunus ini kita melihat bahwa tadi dikatakannya semua adalah perkenanan Tuhan, bahkan di saat Yunus juga tidak taat. Ya, seberapa besar usaha manusia, tapi tanpa seizin Tuhan maka tidak bisa terjadi. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi semua karena perkenanan Tuhan. Jangan pernah menunda-nunda hari, kan kita nggak tahu ya berapa lama lagi Tuhan datang. Kita nggak tahu besok, ini baru masuk tahun baru 5 hari, apa yang terjadi besok gitu. Tetapi kita hidup karena kemurahan Tuhan, amin ya. Jadi tetap taat mengikuti firman Tuhan ya. Dari kisah Yunus ini kita belajar satu hal, karena untuk tadi ya, live in God's favor ini mungkin banyak hal, tetapi pagi hari ini kita belajar tentang ketaatan. Hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan artinya taat berarti mengasihi Tuhan. Taat berarti mau tetap melakukannya walaupun sulit. Taat berarti tetap melakukannya walau tidak ada yang melihat. Jadi tetap takut akan Tuhan. Taat berarti mau tunduk pada kehendak Tuhan walaupun kita punya kehendak. Taat berarti tetap percaya walau kenyataan tidak seperti yang kita harapkan. Percayalah, ketika kita memilih untuk taat kepada Tuhan, maka kita hidup tetap menerima kemurahannya, di dalam kemurahannya. Sesulit apapun proses, sesulit apapun pembelajaran kehidupan, tetap taat, jangan lari dari Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara ya. Taat itu berarti mengasihi Tuhan, dan ini janji Tuhan dikatakan. Apa yang gak kita lihat oleh mata kita, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Orang kan biasanya mikirin yang kelihatan secara mata aja, yang udah pernah didengar, yang timbul di dalam hati. Tetapi Tuhan bisa melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita lihat. Amin ya. Dikatakan Allah akan memberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ini kemurahan Tuhan, saudara. Tapi seringkali kita nggak taat, ya, sama seperti Yunus. Tetapi biarlah di tahun ini merupakan satu pembelajaran penting dan introspeksi. Sesulit apapun kita tetap taat. Sesulit apapun kita tetap mengakui Dia Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Kita nggak boleh menolak ya apa yang menjadi kehendak Bapa. Kalau Tuhan suruh ini, lakuin gitu ya. Tuhan melakukan yang baik, ya pasti sesuai dengan firman-Nya. Dan dikatakan Bapak Gembala mendapat pewahyuannya tahun kemurahan dan juga penuaian, saudara. Kita nggak boleh menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang pasif, yang hanya menerima aja kemurahan Tuhan, tapi dikatakan kita harus memberitakan keselamatan ini kepada banyak orang ya, sama seperti Yunus. Nggak boleh nolak, nggak boleh kita punya prinsip, aduh aku juga belum diberkati, aku juga masih sulit, ngapain nanti aku memberitakan keselamatan kepada orang lain yang enak gitu ya, saya belum enaknya, berarti itu belum dijamah hatinya, dikatakannya. Sama seperti Yunus, dia seorang nabi, tapi dia punya prinsip, ngapain aku susah-susah ngabarin ke Niniwe, mereka adalah orang-orang yang jahat, harusnya layak menerima hukuman. Kita sendiri nggak layak menerima anugerah dari Tuhan, tetapi Tuhan memberikan itu secara gratis, cuma-cuma, dikatakan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Tuhan. Amin. Ya? Jadi kita harus bagikan juga kepada yang lain. Jadikan Tuhan menjadi gembala kita,
pengendali hidup kita, penuntun dan pembimbing. Seperti tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi jangan khawatir di tahun 2025 ini, meskipun tantangan banyak, masalah banyak, saudara jangan menyerah. Karena ketika saudara menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, kita nurut aja ikutin gembala kita. Dia yang membimbing kita, dikatakan ke air yang tenang, padang rumput yang hijau, Tuhan sediakan. Walaupun dikatakan, mana nih saat ini semua gelap ya. Mungkin kita saat ini belum punya kerjaan, tapi puji syukur ya, kita percaya bahwa Tuhan akan menyedia. Allah itu penyedia dikatakan. Bahkan di ayat yang ke-6, Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, ya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi jangan jauh dari Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan artinya kita harus dekat sama Tuhan. Dengerin apa yang menjadi maunya Tuhan. Menjadi anak-anak yang taat. Orang tua mana yang gak senang kalau anaknya taat, ya. Terkadang saya juga introspeksi ya, pernah menjadi seorang anak. Mungkin saya juga pernah gak taat sama orang tua saya. Orang tua sedih kalau anaknya gak taat, tetapi orang tua tetap mengasihi anaknya. Amin ya. Saat ini saya juga punya anak. Kalau anak saya nggak taat, saya juga sedih. Tetapi saya akan tetap mengasihi dia. Sama seperti Tuhan. Yunus tidak taat saat itu, tetapi Tuhan tetap mengasihi Yunus. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengasihi saudara-saudari yang di sini. Apapun keterbatasan kita, kekurangan kita, kegagalan kita, ketidakmampuan kita, Tuhan mau memberikan kemurahannya dengan melimpah. Amin. Saudara mau terima kemurahan Tuhan itu dengan melimpah? Tetap taat ya, tetap percaya sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, jangan lari. Harus giat ibadahnya di tahun ini, sesulit apapun. Jangan memikir-mikirkan apa yang jauh melebihi. Artinya kadang-kadang kekhawatiran kita lebih besar ya dari masalah. Padahal belum tentu terjadi. Tetapi Tuhan katakan jangan khawatir. Apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga kita, bahkan yang tidak timbul dalam hati, Tuhan akan memberikan kepada setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Cintai Tuhan lebih lagi. Kalau dulu Bapak Gembala Hosea katakan, cinta Tuhan tuh, cari Tuhan tuh harus tergila-gila dikatakan ya. Kalau orang jatuh cinta gitu, ya, apalagi jatuh cinta pertama, tergila-gila apa aja dilakuin gitu, ya. Nah, kasih kepada Tuhan harus seperti itu, dan nggak boleh padam, ya. Kalau di dalam rumah tangga kadang sekian tahun berlalu ya, cintanya udah mulai berkurang ya. Itu harus ditingkatkan lagi, ya. Gairah cintanya harus ditingkatkan lagi sehingga kasih di dalam keluarga juga tetap terjalin. Demikian juga kasih kepada Tuhan. Di awal tahun ini kesempatan buat kita berkomitmen kembali kepada Tuhan. Katakan, aku mau taat, aku mau cinta Tuhan dengan tergila-gila. Amin, dikatakan ya. Kita mau tetap setia, jangan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan mengalami segala hal yang buruk atau akar pahit. Bukan kutuk dari Tuhan itu enggak, tapi karena memang pada dasarnya manusia itu hidup di dalam dosa. Dunia ini penuh dosa dikatakan. Itu bisa mengkontaminasi kita. Jadi jangan kompromi ya dengan dunia ini, tetap taat aja kepada firman-Nya. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang tim untuk maju ke depan, bantu saya untuk kita sama-sama menyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan. Lewat pujian ini kita juga sambil merenungkan bahwa setahun lebih ini pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Walaupun mungkin apa yang kita harapkan belum kita dapatkan saat ini, tetapi kita belajar bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Biar itu Tuhan genapi. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita ketika kita belajar taat. Kita menerima kemurahan Tuhan, kita menerima janji-janjinya Tuhan. Amin. Oleh Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena
kami tidak cukup menceritakannya Tuhan Yesus. Setiap hari biarlah dari mulut kami keluar ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Walaupun pada saat ini Tuhan mungkin banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam kehidupan ini, tantangan demi tantangan ada, tetapi biarlah kami tidak lari dari Tuhan, tetapi kami tetap di dalam panggilan kami kepada Tuhan. Untuk kami Tuhan Yesus juga mau menjadi penuai-penuai jiwa Tuhan Yesus. Bahkan penuaian-penuaian di dalam kehidupan segala area bidang kehidupan juga akan kami alami tahun ini. Kemurahan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami tahun ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus kami boleh fokus hanya kepada Tuhan saja. Apa yang kami kerjakan berhasil, anak-anak kami yang sekolah berhasil, semuanya akan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh terus dengar-dengar kepada firman-Mu, taat kepada firman Tuhan, walaupun mungkin harus ada proses yang kami harus lewati, dan sesulit apapun biarlah kami mau melatih diri kami untuk taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini.
Mampukan mereka Tuhan Yesus, urapi setiap kehidupan mereka agar mereka boleh menjadi penjala-penjala jiwa Tuhan Yesus. Dan kemurahan Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan mereka, yang tua, yang muda, sampai anak-anak kami yang masih kecil. Mereka akan mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kasih setiamu tak berserga, kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemurahanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu hidupku dipenuhi, kemuliaanmu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Bapak Ibu Saudara siap untuk mentaati perintah Tuhan, amin? Karena kita percaya saat kita menaati perintah Tuhan, kita boleh menerima kemurahan daripada Tuhan. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Lebih dari hidup,
biasa di awal tahun ini Tuhan Yesus, setiap jemaat yang sudah ambil keputusan untuk berbakti Tuhan Yesus di minggu yang pertama ini, kami percaya double blessing akan terjadi buat umat-Mu Tuhan Yesus, dan kami semua akan mendapatkan Tuhan Yesus berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Dan kami seperti firman-Mu katakan Bapa, biarlah kami Tuhan Yesus akan mendapatkan kemurahan Tuhan, berjalan dalam kemurahan Tuhan. Dan biarlah sepanjang tahun ini Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan kemurahan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kami itu akan terjadi. Kami akan lakukan. Kami akan belajar terus taat kepada firman-Mu Bapa. Apa yang Tuhan perintahkan, kami akan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan Yesus anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persepuluhan pada hari ini, dan juga yang memberikan secara transfer atau yang lainnya Tuhan Yesus. Tuhan Kau akan berkati sesuai dengan janji-janji Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat sampai berkelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini juga merupakan satu perintah Tuhan agar kami terus melakukan persepuluhan, dan kami akan melihat semua karya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami percaya kami yang hadir pada hari ini sudah diberkati Tuhan. Kami pulang dengan membawa kelepasan, kami pulang dengan membawa kelegaan, kami pulang dengan membawa berkat-berkat yang sudah tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami teringat untuk teman-teman kami yang tidak berkumpul pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Engkau akan tolong supaya Tuhan Yesus di sepanjang tahun ini seluruh jemaat GBS Kalvari akan mendapatkan berkat Tuhan, akan mendapatkan kemurahan Tuhan, dan akan menuai banyak jiwa, menuai apa yang sudah kami tabur ataupun yang kami sedang tabur di tahun ini. Kami akan menuainya. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kiranya Kau akan mengurapi setiap anak Tuhan, setiap jemaat GBS Kalvari pada hari ini dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya di tahun ini Tuhan akan bukakan semua pintu-pintu, Tuhan akan bukakan semua jalan Tuhan Yesus yang tertutup, dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus berkat kemurahan Tuhan dan penuaian akan terjadi sepanjang tahun ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima itu saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu.
jam ayat